Perkenalkan, saya Rismana Chelsea Kahanaya dan teman saya Rachel Artamevia. Di sini saya Chelsea sebagai guru dan saya Rahel sebagai supervisor atau kepala sekolah. Oke, kali ini kita akan membuat video dari tugas supervisi, yaitu yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan juga yang terakhir adalah pasca observasi. Dan di sini kami mengambil yaitu supervisi klinis. Oleh karena itu nantinya kita akan praktek dan juga memberikan mulai dari permasalahan hingga solusi yang akan kami tawarkan. Oleh karena itu, sekian dari saya, silakan untuk melihat untuk videonya. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Bu. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk bertemu dengan saya hari ini. Saya ingin membicarakan rencana observasi di kelas Ibu untuk membantu mendukung proses pembelajaran Ibu di kelas. Baik Ibu, senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Di sini saya juga sangat siap untuk mendengarkan rencana yang akan Ibu sampaikan nantinya. Baik Ibu Rismananda, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rismananda. Apakah Ibu bersedia? Sangat bersedia Ibu, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa sih masalah yang Ibu Rismananda hadapi saat proses pembelajaran berlangsung? Baik, sejauh ini memang banyak sekali masalah Ibu. Yang pertama itu saya masih menggunakan metode Teacher Center, yang dimana ini metodenya seperti ceramah atau para siswa hanya berfokus pada guru saja. Nah, tetapi lama-kelamaan saya tuh menyadari bahwa siswa itu cenderung pasif dan mereka kurang aktif, serta saya melihat mereka kurang memahami materi yang saya sampaikan saat pertemuannya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan di kelas Ibu? Jadi saya ingin siswa itu tidak hanya sekedar memahami materi saja, tapi selama pembelajaran mereka tuh juga bisa berpikir secara kritis dan juga berdiskusi dengan teman-temannya, seperti itu Ibu. Tujuannya sangat baik Ibu Rismananda. Lalu untuk materinya sendiri, Ibu ingin menyampaikan materi tentang apa? Jadi nantinya saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi tentang konsep wawasan Nusantara, yang dimana ini pelajaran PKN Bu. Oke, untuk pelajaran PKN ya. Lalu untuk model pembelajarannya, Ibu ingin menggunakan model pembelajaran yang seperti apa? Jadi saya sudah menyiapkan untuk metode pembelajarannya, ingin mencoba collaborative learning, yang dimana model ini tuh saya berharap para siswa nanti tuh bisa saling membantu memahami materi dan juga berkontribusi secara aktif, karena nantinya mereka bisa berdiskusi secara kelompok ini. Baik. Dengan pendekatan pembelajaran kolaboratif ini berarti siswa dapat belajar secara bersama-sama dan mandiri. Lalu untuk selanjutnya itu strategi pembelajaran. Nanti Ibu Rismananda Chelsea ini ingin strategi pembelajaran yang seperti apa? Jadi saya sudah menyiapkan strateginya, yaitu tentunya siswa ini saya bagi untuk dalam kelompok kecil, kemudian saya berikan tugas atau studi kasus, dan nantinya mereka akan menganalisis, mengimplementasi pentingnya wawasan Nusantara di Indonesia, serta mereka sesudah berdiskusi akan memaparkan hasil diskusinya atau presentasi itu. Baik, menurut saya juga diskusi kelas ini juga efektif untuk melibatkan siswa secara aktif. Lalu untuk proses pelaksanaannya nih Bu Chelsea, bagaimana rencananya? Jadi saya akan pertama ini memulai dengan penjelasan singkat tentang wawasan Nusantara dari saya sendiri. Kemudian saya akan membagi kelompok kecil, setelah itu memberikan tugas, dan tentunya saya memfasilitasi diskusi mereka. Dan yang terakhir ini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelasnya. Baik. Lalu untuk proses penilaiannya nih, bagaimana dengan penilaian pembelajarannya untuk nantinya? Baik Ibu, jadi untuk penilaiannya sendiri saya sudah menyiapkan untuk kombinasi antara penilaian proses selama diskusi, kemudian hasil presentasi kelompok, dan juga tugas individu sebagai penilaian akhir. Baik. Menurut saya juga penilaian kombinasi ini dapat melibatkan gambaran menyeluruh juga mengenai kemampuan siswa dan siswi. Lalu untuk kelasnya nih, Ibu ingin melaksanakan di kelas mana? Saya sudah menyiapkan untuk di kelas 12-2 Ibu. Dan untuk jam pelaksanaannya?
kapan ya Ibu? Bagaimana kalau jamnya tuh jam ketiga sampai jam 4 di hari Kamis? Apakah Ibu bersedia? Hari Kamis jam ketiga dan keempat ya Ibu. Oke, kalau begitu saya rasa cukup untuk pertanyaan hari ini. Nanti saat observasi saya akan memantau proses pembelajaran sesuai dengan rencana kali ini. Setelah itu juga kita akan bertemu lagi di pasca observasi dan kita akan melakukan evaluasi proses pembelajaran Ibu. Baik Ibu, terima kasih banyak telah memberikan masukan untuk saya ke depannya. Sama-sama Bu Chelsea, semoga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke. Udah pada sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jangan sampai belum sarapan. Oke. Ini udah tahu mau bahas apa nih kita? Belum ya. Belum tahu. Tapi sebenarnya kita ada kedatangan supervisi di kelas ini, yaitu ibu kepala sekolah. Jadi dimohon untuk teman-teman nanti bisa menyimak ya dan tetap aktif dalam pemaparan kali ini. Oke, halo ibu, selamat datang. Ya, assalamualaikum. Ya. Oke, Oke, silakan dimulai ibu. Oke anak-anak, langsung saja nih. Kita kali ini membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, kalian sudah pada tahu belum apa itu wawasan Nusantara? Nah, kalian tuh harus tahu terlebih dahulu nih sebelum ibu masuk ke materinya. Kan di Indonesia tuh banyak sekali ya suku-suku. Nah, itu kita harus tahu. Karena ini ada kendala di proyektornya, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk materi kali ini ada di PPT. Jadi yang pertama itu tentang mengapa sih wawasan Nusantara itu penting? Karena pada wawasan Nusantara itu sebagai dasar untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dan juga beragam. Dan ada juga dalam konteks global itu ada pemahaman yang kuat tentang wawasan Nusantara. Jadi ini membantu kita untuk beradaptasi dan berkontribusi. Nah, ini bisa dipahami terlebih dahulu ya. Nanti di akhir ada Q&A. Nggak kelihatan Ibu. Ya, nanti agak mepet ke Salita ya. Nah, ini juga ada hambatan dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Itu ada terutama perubahan sosial dan budaya, itu sangat penting sekali untuk diterapkan. Jadi kita harus bisa memahami tentang wawasan Nusantara. Oke, kali ini ada diskusi kelas nih. Jadi karena memang kelompoknya teman-teman hanya sedikit di sini, langsung saja jadi satu ya untuk 3 anak ini. Dan kita akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, bisa langsung saja kalian bentuk kelompok. Nanti ibu berikan untuk studi kasusnya. Silakan Devika dan teman-teman.
yaitu Wawasan Nusantara. Sebelum menutup materi pada kali ini, ada yang ditanyakan, silahkan. Saya Bu. Iya, silakan Devita. Saya ingin bertanya kalau menurut Ibu implementasi wawasan Nusantara gimana cara kita tuh menguatkan implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan, terkhususnya di daerah-daerah itu, Bu. Oke, terima kasih. Tentunya ini ya, banyak sekali kan kayak kalian tahu TNI Angkatan Laut itu, apalagi di daerah pulau-pulau yang pesisir itu kan banyak sekali, terutama pada yang kasus kemarin tuh Cina sudah memasuki ke Kepulauan Natuna. Nah itu sangat perlu diwaspadai, terutama pihak pemerintah itu harus lebih menekankan seperti itu. Jadi kita sendiri juga harus bisa tahu tentang wawasan itu ya. Apakah bisa dipahami untuk Devita? Sudah, terima kasih. Teman-teman, apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham Ibu. Sudah paham ya. Oke, terima kasih banyak. Sekian pertemuan pada kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau biar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Misi ya Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi kita bertemu lagi setelah kegiatan observasi kemarin, yaitu sekarang kita membahas pasca observasi. Dan di kegiatan kali ini saya ingin berdiskusi banyak hal dengan Ibu Chelsea dan juga menyampaikan pendapat saya pada kegiatan pembelajaran sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya. Dan saya juga ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Chelsea setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Baik Bu, tentunya alhamdulillah saya puas sekali. Namun ada beberapa hal yang menurut saya tuh masih belum sempurna. Lalu saya ingin mendengarkan kembali, yaitu terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas. Jadi tentunya waktu itu saya membuka untuk memberikan penjelasan materi terlebih dahulu. Kemudian saya memberikan sesi Q&A untuk siswa-siswi yang bertanya. Dan setelah itu saya memberikan studi kasus agar siswa-siswi mendiskusikan. Nah itu dibentuk kelompok kecil seperti itu Bu. Nah di situ mereka memahami dan juga memecahkan masalah terkait wawasan Nusantara. Oke, dan untuk metode pembelajarannya sendiri apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana Bu. Oke, lalu untuk pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu rasakan? Baik Bu, tentunya ada. Mungkin saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih ada 1 atau 2 siswa yang kurang aktif untuk menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, dari hambatan tersebut, kira-kira menurut Ibu sendiri, alasan apa sih yang bisa menjadi hambatan itu terjadi? Menurut saya, tentunya dari saya sendiri itu mungkin materinya atau PPT-nya itu kurang menarik Bu. Dan sehingga siswa itu merasa monoton atau malas ketika mendengarkan saat saya menjelaskan materi itu. Oke, nah terkait hambatan itu sendiri, kira-kira adakah Ibu Chelsea memiliki solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan itu terjadi? Baik, tentu saja saya akan memberikan semacam latihan soal yang lebih konkret lagi dan membuat dalam video PPT itu saya tarakan video-video yang nantinya mereka tuh lebih asik untuk melihat audio visual seperti itu. Oke, solusi yang bagus. Nah, kemudian untuk berbagai solusi tersebut, kapan Ibu akan mulai melakukan atau merealisasikannya? Baik Ibu, tentunya setelah ini ada kelas untuk besok itu saya akan realisasikan dan implementasikan. Oke, baik. Dari apa yang Ibu sudah laksanakan kemarin berdasarkan hasil pembicaraan kita di praobservasi sebelumnya, alhamdulillah semua sudah terlaksana dan juga solusi yang Ibu sampaikan juga sudah sesuai harapan, dan saya harapkan kembali Ibu segera merealisasikan solusi yang Ibu paparkan tadi.
Baik Ibu, tentunya nanti saya akan mengimplementasikan untuk kedepannya, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas saran dan juga solusi dari Ibu. Baik, cukup itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali juga untuk Ibu Ismail Chelsea karena sudah bersedia untuk saya observasi mulai dari kegiatan observasi dan pasca observasi ini. Baik Bu, terima kasih banyak pada Ibu Kepala Sekolah sudah meluangkan waktunya untuk menjadi supervisi saya pada kali ini. Oleh karena itu saya izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu.